Puji Tuhan, pada hari Minggu kemarin, bahkan hari Minggu hari ini, kita masih bersama jemaat Galatia. Karena itu kita masih merasakan pergumulan yang berat yang menimpa jemaat tersebut. Terutama orang-orang bukan Yahudi. Diharuskan, bahkan dipaksakan oleh pengajar Yahudi supaya mereka mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam hukum Taurat. Dalam hal ini, orang bukan Yahudi diharuskan untuk mengikuti sunat secara Yahudi. Itulah yang menjadi pergumulan utama yang dialami oleh jemaat tersebut. Untung saja ada Rasul Paulus yang datang di tengah-tengah kehidupan jemaat tersebut, memberikan solusi atau jalan keluar. Rasul Paulus menegaskan dan mengibaratkan bahwa aturan-aturan yang bersifat memaksakan orang lain itu bagaikan kuk perhambaan. Galatia pasal 5 ayat 1 dan seterusnya. Dan hal itu harus ditiadakan dari kehidupan mereka selaku persekutuan berjemaat. Karena mereka adalah orang merdeka. Bagi orang yang merdeka, syarat utama adalah hidup menurut roh. Dan orang yang sudah merdeka dan sudah hidup menurut roh, pasti melakukan hal-hal yang baik. Yaitu selalu saling membantu. Karena itu dalam ayat 2 Rasul Paulus menegaskan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi bukan saling menggigit, saling menelan, bahkan nyaris untuk membinasakan. Itu juga telah diperdengarkan pada minggu yang lalu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita mendengar kata bahkan kalimat tolong menolong. Tolong menolong ini sangat dekat dengan budaya kita. Budaya ini sangat dikenal walaupun saat ini sudah mulai luntur. Kita tahu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada gotong royong. Dalam kehidupan orang Halmahera, ada Homako Kiriwo, ada Hirono, ada Bari. Dan juga dalam kehidupan orang Sulawesi, dalam hal ini Sulawesi Utara, yaitu budaya Mapalus. Itu adalah budaya tolong menolong. Dan selaku persekutuan sampai detik ini, kita masih membangun persekutuan dengan semangat persaudaraan. Sehingga kita tetap memiliki semangat hidup saling menolong, saling peduli satu dengan yang lain. Tentang hidup tolong menolong dan saling peduli satu dengan yang lain, ada cerita tentang dua orang bersaudara. Dua orang bersaudara ini dibesarkan di tengah-tengah kehidupan keluarga, orang tuanya penuh kasih, rajin, dan tekun. Sehingga keluarga ini menjadi petani yang sukses. Karena mereka adalah petani yang sukses, maka memiliki gudang pertanian. Ketika orang tua mereka masih hidup, telah membagi harta bagi kedua orang bersaudara ini. Dan ketika orang tua mereka meninggal, kedua orang bersaudara ini tetap tekun mengelola warisan yang telah diberikannya.
Sang kakak ini sudah memiliki istri atau sudah menikah dan sudah punya anak. Sedangkan yang adik ini belum. Karena itu suatu waktu sang kakak berpikir, saya sudah menikah, sudah punya anak dan istri, pasti dorang bisa tolong. Sedangkan tapi adik ini belum menikah, dia bekerja sendiri. Karena itu sang kakak ini berpikir untuk menolong sang adik tanpa memberitahukannya dan menyisihkan sebagian harta dan ditaruh di dalam gudang tersebut. Padahal sang adik juga berpikir seperti itu. Adik ini bilang, saya ini masih bujang. Saya belum punya tanggung jawab yang besar. Karena itu, saya juga harus membagikan sebagian harta untuk kakak saya. Dan juga secara diam-diam tanpa sepengetahuan kakaknya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, sebenarnya cerita ini adalah cerita saling menolong sesama saudara, dan ini kritik terhadap saudara atau orang-orang bersaudara di zaman kini. Kalau orang tua semeninggal, yang paling utama adalah baku rampas harta. Ini gambaran hidup, itu tidak semua. Ada adik kakak yang baku sayang, selalu saling peduli, tetapi ada juga sama sekali tidak peduli. DPAD senang kalau lihat DP kakak sengsara dan sebaliknya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, suara kerasulan yang diperdengarkan atau menyapa kita pada hari ini hendak mengajak kita untuk semakin memelihara rasa persaudaraan. Karena kita tahu bersama, seperti tadi saya katakan, bahwa rasa persaudaraan ini terkadang mulai hilang, apalagi ketika ditinggalkan oleh orang tua. Beberapa pokok pengarah yang layak kita pertimbangkan diantaranya yaitu: 1. Kesadaran bahwa hidup yang kita jalani merupakan anugerah Tuhan. Seharusnya kita isi dengan kebaikan-kebaikan sebagai tanda syukur kita yang kita terima selama ini. Kita ingat hukum tabur tuai. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kisah inspiratif dari dua orang bersaudara ini menunjukkan kepada kita bagaimana rasa syukur atas anugerah Tuhan dalam bentuk kehadiran saudara dalam hidup kita. Dan juga berkat Tuhan melalui keseriusan kita menekuni setiap pekerjaan yang Tuhan telah anugerahkan dalam hidup kita. Dua bersaudara ini menunjukkan rasa syukur mereka atas kehadiran saudaranya. Dan karena itu dengan gembira memikirkan dan melakukan sesuatu yang dirasa berguna dalam hidup saudaranya. Mereka menjalani hidup ini dengan penuh cinta kasih. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, yang kedua, semangat persaudaraan mewujud dalam sikap dan tindakan yang tidak merelakan sesama dan atau saudara berada dalam situasi kritis karena pilihannya yang keliru dan kurang arif, yang pada akhirnya memporak-porandakan hidup dan masa depan dan juga mempengaruhi yang lain. Itu tertulis dalam ayat 1 dan 2. Kita sadar dalam menjalani hidup ini, sering kita keliru dan salah. Siapapun dapat lemah imannya. Karena itu keputusan yang diambil bisa saja
hanya untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau kelompok, tanpa memikirkan yang lain, yang bisa saja akan mengalami kesulitan. Suara kerasulan Paulus ini mengajak kita untuk tidak membiarkan sesama kita terus berada pada jalan yang tidak menghidupkannya. Beban-beban hidup dalam berbagai bentuk dapat membuat kita terpuruk dan kehilangan pengharapan. Seruan kerasulan Paulus menyemangati setiap orang percaya untuk segera bertindak. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu sama dengan hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Kristus. Yang ketiga, semangat persaudaraan juga dapat dikonkretkan dalam bentuk saling menopang, berkarya bersama, serta saling membesarkan. Bukan saling menjatuhkan. Bukan saling menjadi hakim atau menghakimi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tentu saja pergumulan di jemaat Galatia berbeda dengan jemaat di Tiberias Wariino. Jemaat Tiberias Wariino memiliki pergumulan yang berat, yaitu meneruskan pembangunan rumah Tuhan. Karena itu sikap saling tolong-menolong itu, yang adalah hukum Kristus itu, harus kita wujudkan di tengah-tengah persekutuan kita. Ibu-ibu yang selalu semangat untuk membawa makanan, itu juga merupakan sikap tolong-menolong. Panitia yang selalu berpikir untuk pembangunan ini, itu juga merupakan tindakan simpati untuk meneruskan pembangunan ini. Ada tukang yang datang dari jauh-jauh untuk menolong kita. Kita saling tolong-menolong. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini memberikan pesan pokok, yaitu kita harus tolong-menolong dan saling peduli. Karena kita ini adalah makhluk sosial. Kita tidak mampu bekerja tanpa ada kerjasama dengan orang lain. Sekalipun panitia berupaya, tetapi kalau tidak ada dukungan dari kita sebagai jemaat, semuanya itu akan sia-sia. Karena yang namanya manusia sepintar, sehebat, sekaya apapun, tetaplah membutuhkan orang lain. Dan itu sudah ada sejak dahulu kala. Ketika manusia ini diciptakan, Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku harus menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Kejadian 1 ayat 18. Makhluk ciptaan Tuhan yang lain pun selalu tolong-menolong. Ada hama atau binatang kecil yang selalu bekerja merusak dan membangun. Hama itu bernama rayap. Rayap itu kalau ada di rumah kita, perabot yang terbuat dari kayu itu tidak akan bertahan. Tetapi hama ini juga punya kekuatan untuk membangun sarangnya. Tentu saja dia tidak bekerja sendiri. Seekor rayap tidak mampu bekerja, tetapi selalu bekerja sama. Jika binatang atau hama saja bisa bekerja sama, apalagi kita manusia, pasti lebih dari itu. Amin.